Tapi setelah kematian ibu dan kakeknya Christy, sesuatu di dalam diri Christy ini kayak pecah gitu loh, Wak. Christy bahkan keluar masuk fasilitas kesehatan mental sampai 3 kali. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal lagi. Dan kisah kriminal malam ini terjadi pada tahun 2016 lalu di Fulshire, Texas, Amerika Serikat, Wak. Dan kisah kali ini berhasil bikin aku emosi juga nih, Soalnya pelaku ini bukan orang asing, tapi malah orang yang seharusnya melindungi dan menyayangi para korban, Wak. Dan alasan dari dia ngelakuin tindak kejahatan ini nggak masuk akal menurut aku. Dangkal kali itu loh alasannya. Penasaran kalian sama kisahnya? Langsung masuk aja kita ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah kriminal yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan sebuah keluarga yang bernama The Seeds Family. Ya seperti keluarga pada umumnya lah, Wak, pasti tetap ada keluarga itu memiliki perbedaan pendapat ya kan. Jadi pertengkaran antara anggota keluarga itu kan hal biasa, Wak. Tapi sayangnya kisah The Seeds Family ini malah berakhir tragis gara-gara berbeda pendapat ini. Nanti aku ceritain ya. Jadi ceritanya keluarga Seeds ini terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Ayahnya namanya Jason, ibunya bernama Christy. Ya. Nah, Jason sama Christy ini pertama kali bertemu sewaktu mereka ini masih sekolah, Wak. Christy lahir dan besar di Decatur, Alabama, dan Jason ini tinggal dan bersekolah di sekolah menengah di Trinity, Alabama juga. Katanya jarak dari Decatur ke Trinity ini cuma sekitar 15 menit aja lah, Wak. Jadi memang beda sekolah orang berdua ini ya. Gak ada pula memang pemberitaan yang ngasih tahu kayak mana nih akhirnya mereka berdua ini bisa ketemu, tapi intinya mereka kenalan lah di situ ya. Nah, pas pertama kali bertemu ini mereka berdua langsung lah sama-sama suka, Wak. Dan tidak lama setelah pertemuan pertama mereka ini, Christy dan Jason pun mulailah berkencan. Langsung dimabuk cinta lah mereka berdua waktu itu, Wak. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, Jason pun melamarlah Christy dan keduanya pun menikah. Dan dari pernikahan mereka ini mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama namanya Taylor, anak kedua namanya Madison. Nah, Taylor sama Madison ini jarak umurnya 5 tahun loh, Wak. Tapi walaupun umur mereka jaraknya lumayan jauh nih, Taylor dan Madison ini dikabarkan punya hubungan yang sangat erat. Rukun kali lah mereka berdua ini, jarang kali bertengkar. Jarang juga saling iri-irian, Wak. Kan biasanya lumayan sering tuh ya namanya anak kecil sama saudara kandung tuh sendiri kadang suka saling iri gitu kan. Ini mereka nggak pernah malah, Wak. Jadi memang sedekat itu Jason sama Madison ini. Nah, terus juga, Wak, dikabarkan juga di saat si Taylor ini remaja, dia lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dari perguruan tingginya, Wak. Sedangkan Madison yang pada saat itu baru akan masuk tahun seniornya di SMA Seven Lakes juga merupakan siswa yang sangat berprestasi gitu. Nah, pada suatu hari Christy dan Jason ini memutuskan untuk pindah, Wak, ke pinggiran kota yang bernama Fulshire, Texas ya. Dan selama kepindahannya ini Christy dikabarkan cukup sangat aktif di sosmednya. Jadi dia sering tuh ngepost tentang perkembangan anak-anak mereka dan juga tentang keluarganya. Setiap orang yang mengenalnya tahu betul bahwa misi hidupnya Christy ini adalah menjadi ibu yang terbaik. Sedangkan teman-teman dan keluarga juga mengenal Jason sebagai ayah dan suami yang penuh kasih dan sangat setia. Nah, sementara itu Madison ini sering sesekali part time gitu untuk mengasuh anak, jadi babysitter gitu. Dan Taylor dikabarkan telah bekerja sebagai seorang guru di sebuah pusat penitipan anak setempat. Tapi Taylor tetap ingin mengejar cita-citanya menjadi seniman profesional. Nah, Wak, nak pula. Intinya Taylor sama Madison ini adalah anak-anak yang sangat berperilaku baik lah, Wak. Anak-anak yang sangat mencintai orang tua mereka ya. Jadi memang keluarga Seeds ini adalah cerminan keluarga yang ideal gitu pertamanya. Tapi sayangnya, Wak, semua kebahagiaan yang mereka miliki tiba-tiba berubah di saat Christy ini kehilangan 2 orang terdekatnya. Siapa 2 orang itu? Kita lanjut ke segmen berikutnya. Zoom. Nah, jadi, Wak, ceritanya di awal tahun 2012 kakek tercintanya Christy meninggal dunia, Wak. Nah, kejadian inilah yang langsung membuat si Christy ini mengalami depresi. Jadi memang dikabarkan Christy ini dekat kali sama kakeknya. Kakek ini jadi salah satu idolanya Christy, Wak. Dan kakeknya ini telah membantu Christy, membentuk Christy ini menjadi wanita yang sangat dewasa. Nah, kepergian kakeknya ini sangat menyakitkan kali bagi si Christy. Dan sebelum luka duka dari kematian kakeknya bisa sembuh dengan baik, Wak, tambah ibu Christy meninggal dunia hanya beberapa bulan setelah kakeknya meninggal. Nah, kombinasi dari kehilangan 2 orang yang paling Christy cintai di dunia ini tuh terlalu berat untuk ditangani dan dihadapi Christy, Wak. Ibunya adalah salah satu sahabat Christy, tempat Christy ini bisa bercerita tentang apa saja dan bisa mengungkapkan semua rahasia. Dekat kali juga sama mamanya. Nah, kedua kematian inilah yang mengirim Christy ke dalam semacam keterpurukan yang betul-betul dalam kali, Wak.
Nah, karena keterpurukan ini, depresi yang dialami oleh si Christy itu pun semakin memburuk. Semakin memburuk. Ketawa nggak boleh lagi berduka. Makin memburuk, Wak. Nah, suasana hatinya itu pun jadi sering berubah. Nafsu makannya udah nggak ada lagi. Dan dia ini bahkan sudah mencoba untuk bundir 3 kali, kalian tahu. Nah, ketika kakek dan ibunya Christy ini meninggal, Jason sang suami pasti selalu berusaha untuk menghibur istrinya ini. Tapi sayangnya dalam banyak hal Christy ini merasa seolah-olah Jason ini tidak dapat memahami rasa sakit yang terus aku rasakan. Karena inilah hubungannya dengan Jason dan anak-anaknya juga, bahkan dengan kawan-kawannya juga nih ya, menjadi semakin renggang. Nah, selama 4 tahun ya, udah 4 tahun setelah kematian kakek sama ibunya, Christy tidak bisa dikenali lagi oleh orang-orang terdekatnya. Terpuruk lama kali, Wak. Nah, sepanjang umur pernikahan Jason dan si Christy, mereka tidak pernah memiliki riwayat kekerasan maupun kondisi mental dan emosi yang gak stabil, Wak. Tapi setelah kematian ibu dan kakeknya Christy, sesuatu di dalam diri Christy ini kayak pecah gitu loh, Wak. Christy bahkan keluar masuk fasilitas kesehatan mental sampai 3 kali. Dan keluarganya bahkan sudah terbiasa nih membuat panggilan ke 911 agar pihak berwenang datang tuh ke rumah mereka. Karena takut Christy ini akan melakukan hal yang akan menyakiti dirinya sendiri lagi. Christy pernah, Wak, mengkonsumsi beberapa obat yang berbeda-beda untuk depresinya dan gangguan kecemasan yang dialaminya. Dan terlepas dari segala usaha untuk membuat depresinya membaik, Wak, sepertinya nggak ada yang bisa membantu si Christy ini, ha. Jason bahkan mengatakan bahwa Christy mengatasi rasa sakitnya dengan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Berlebihan. Dan yang parahnya lagi, Wak, Christy ini mengkonsumsi alkohol bersamaan dengan masa dia mengkonsumsi obat untuk depresi dan gangguan kecemasannya itu. Jelaslah hal ini semakin membuat si Christy ini merasa sendirian di dunia tanpa ada yang memahaminya, ya kan. Jadi memang berubah langsung si Christy yang tadinya ceria, terbuka, perhatian sama keluarga, jadi sekarang udah pendiam, tertutup dan lebih memperhatikan dirinya sendiri aja. Nah, karena perubahan inilah, Wak, bikin orang-orang di dekatnya si Christy itu jadi susah buat ngedekat lagi sama dia. Sampai akhirnya, Wak, keterpurukan ini membawa malapetaka bagi keluarganya. Ngapain emang si Christy, Nat? Hah? Ngapain? Masuk aja langsung kita ke hari kejadian ya. Nah, jadi gini, Wak, pada bulan Juni tahun 2016, Christy sama si Jason ini memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka setelah 20 tahun menikah. Ya. Nah, Christy pada saat itu percaya bahwa kau ya Jason sudah mengabaikan perasaan aku. Sementara Jason merasa seolah-olah Christy ini malah membuat semuanya menjadi semakin sulit di saat si Christy ini tidak melihat usaha yang sudah aku lakukan gitu loh. Aku udah ngibur kau, aku udah penuhi semua keinginan kau, tapi kenapa kau nggak pernah ngelihat usahaku kayak gitu, Jason. Nah, setelah pertengkaran tanpa akhir dan kurangnya kasih sayang di antara keduanya, Wak, pernikahan mereka yang tadinya harmonis sekali tidak bisa kembali lagi. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Juni tahun 2016, Christy dikabarkan bertengkar hebat lagi sama Jason dan Taylor, anak pertamanya dia. Nah, pada saat itu pertengkaran mereka ini karena si Taylor ini berencana untuk menikah dengan tunangannya yang bernama Juan Sebastian Lugo. Nah, selama pertengkaran ini Christy mengatakan akan kuhukum kok Taylor ya, kalau kau masih bertemu dengan tunanganmu. Nggak setuju ternyata si Christy. Gak dikasih restu lah si Taylor ini untuk menikahi pasangannya, Wak. Nah, si Jason yang mendengar perkataan si Christy membantah semuanya, nggak boleh kayak gitu kau. Taylor ini udah dewasa. Taylor pun bilang, iya mama nggak bisa menghukum aku kan udah gede, aku udah 22 tahun. Aku udah cukup umur untuk bisa menentukan pilihan aku sendiri, kata gitu. Jason pun ngebela anaknya. Nah, karena si Taylor udah dewasa, jadi Jason sama Christy orang tuanya udah nggak ada hak lagi memang, Wak, untuk bisa mendikte kehidupannya si Taylor. Nah, Christy yang melihat Jason malah membela si Taylor makin marah lagi. Selain memang karena keinginannya telah dibantah sama si Jason, Christy ini juga ngerasa kok kau nolak buat memihak sama aku bela anakmu ya. Akhirnya Christy yang marah itu pun memilih keluar, Wak, dari rumah. Dan pada saat itu Jason ya udah pergi lah ke sana. Gak begitu dipikirkannya bininya. Mungkin sama-sama muak, orang itu asik berantem ya terus setiap hari ya kan. Dah pergi lah kok. Udah pergi nih siapa? Si Christy. Nah, singkat cerita, Wak, sore harinya si Christy ini balik lagi nih ke rumah kan. Dan dia memberitahu kepada Jason dan anak-anaknya bahwa woi, yang ada semua bukan gitu lah cara dia ngomong ya. Semua yang ada di rumah ini nanti kita berkumpul di ruang tengah gitu. Ya. Mau ngapain, Ma? Mama mau kasih sebuah pertemuan keluarga. Ada yang mau Mama bicarakan gitu. Nah, jadi si Christy ini memberitahu kepada Jason dan anak-anaknya bahwa mereka semua akan mengadakan pertemuan keluarga dan duduk untuk membahas beberapa hal yang ada di pikirannya si Christy.
Ya. Nah Jason waktu itu udah mikir, oh si Christy mau ngumpulin kami semua, dia mau ngomong nih sama Taylor sama Madison tentang rencana pernikahan kami. Pernikahan pula, perceraian kami. Karena selama ini mereka berdua pun belum kasih tahu sama Taylor Madison kalau mereka mau cermai, Wak. Dah lah tuh semua bersiap-siap untuk berkumpul di ruang tengah. Nah sebelum si Christy ini berbicara, Wak, si Jason ini sudah mempersiapkan diri untuk menghibur kedua putrinya jika perlu. Nah Jason waktu itu berharap Christy ini akan langsung memulai percakapan lagi tuh demi menghindari pembicaraan yang tidak perlu tentang topik itu. Jadi maksudnya udah nggak pakai basa-basi, langsung straight to the point apa yang mau sampaikan gitu ya. Nah di saat semua anggota keluarga sudah duduk di ruang keluarga itu, Wak, dan siap untuk berdiskusi, mereka bertiga melihat ada yang nggak beres nih sama si Christy. Kenapa? Belum sempat seorang pun dari mereka mengeluarkan sepatah kata, si Christy tiba-tiba ngapa dia, Wak? Di keluarga dia pistol, ini pistol pemberian kakek adik, keluarga pistol kan? Dan detik itu juga Jason menyadari bahwa pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan perceraian. Jason malah membeku menyaksikan si Christy mengarahkan pistol itu langsung ke Taylor. Dan tanpa menunjukkan rasa bersalah sama sekali, Christy langsung dilepaskannya tembakannya itu ke putrinya sendiri. Wah, Taylor ditembak, langsung. Refleks si Jason langsung melompat ke arah si Taylor kan sambil berteriak, wah gila gue yang ngapain gue tembak anak kau, lari gue Madison, lari gue cepat ke pintu depan, kata bapaknya. Jason pun langsung menggunakan dirinya sebagai tameng kan untuk lindungi Taylornya, yang Taylor pun udah berteriak kesakitan ditembak sama mamanya. Christy udah gila, gue sadar anak kau ini. Tapi mungkin karena telinga si Christine udah dipenuhi sama setan, gak ada digubris perkataan laki yang gak ada. Madison yang pada saat itu udah berhasil lari ke arah pintu depan, dia sempat nelfon 911. Tapi sayangnya ya Allah ya Robby, tepat sebelum Madison bisa keluar dari pintu, si Christy berhasil ditembak lagi si Madison. Meskipun memang panggilan 911 udah terhubung waktu itu, petugas operator gak sempat melakukan percakapan sama Madison. Madison ketembak kok. Yang ada petugas polisi pada saat itu cuma bisa mendengarkan jeritanya si Jason, Madison sama Taylor nih. 3 orang teriak di telepon itu. Nah Madison yang udah ketembak itu tetap berjuang untuk melewati pintu depan. Tapi sayangnya dia ambruk lagi di atas keset dan menghembuskan napas terakhirnya. Madison meninggal di tempat, Wak. Sementara itu Taylor sama si Jason berhasil, Wak, lari keluar rumah dan berlari ke tengah jalan di depan rumah mereka tuh. Lari kan mereka berdua sempat. Nah pada titik ini untungnya Taylor berhasil nelpon 911, tapi lagi-lagi operator tidak bisa berbicara dengan Taylor. Yang terdengar hanya suara teriakan, tangisan aja gitu. Hingga akhirnya panggilan pun berakhir. Nah di saat inilah Christy berhasil menyusul Jason dan Taylor keluar dari rumah. Dan Christy lagi-lagi kembali melepaskan tembakan ke arah Taylor. Dengan 2 luka tembak di badannya, Taylor pada saat itu hanya mampu terbaring aja lawak di tengah jalan. Dengan Jason ayahnya di sampingnya yang terus berusaha untuk mengajaknya bicara agar Taylor ini tetap sadar. Nah, aku tetap sadar, ya ada ayah di sini, semua bakal baik-baik aja. Tetap ditenangkan di si Taylor, jangan sampai Taylor nih hilang juga nih. Macam gak ada rasa bersalahnya nih, Wak, si Christy waktu itu namanya juga orang udah kesetanan lah pula ya kan. Nah setelah menembak anaknya ini, si Christy pun ngeloyor aja tuh, Wak, masuk balik dalam rumahnya. Nyesel dia, nangis dia, sadar dia tidak. Rupanya dia masuk ke dalam rumah karena peluru di pistolnya itu udah habis. Gila si Christy. Dan selama Christy berada di dalam rumah, Wak, Jason dan Taylor yang terluka ini pun berhasil menyelamatkan diri ke ujung jalan. Dan sedikit lega nih setelah mengetahui bahwa ada beberapa tetangga mereka yang juga sudah menelpon polisi setelah mereka mendengarlah suara tembakan itu. Nah dari salah satu telepon 911 tetangganya si Jason, mereka sempat mendengar bahwa Jason ini berteriak ke Christy, jangan kau lakukan ini, mereka anak-anak kita, udah gila kau ya Christy ya, sadar. Tapi jelas Christy lagi-lagi tidak menghiraukan permintaan Jason, Wak. Dan kengerian mereka pun berlanjut. Karena tidak lama kemudian Christy keluar lagi dari rumahnya dan dia langsung berjalan nih menuju ke Jason dan Taylor. Tetangga yang nengok gak berani lah pegang senjata kok. Tapi untungnya di saat yang bersamaan polisi sudah hampir tiba di lokasi. Dan tepat sebelum polisi keluar dari mobilnya, Christy kembali melemparkan sebuah tembakan lagi ke arah punggungnya Taylor, Wak. Tak, ditembak lagi. Nah melihat hal tersebut polisi langsung berteriak akan memerintahkan si Christine untuk menjatuhkan senjatanya. Wah, jatuhkan senjataku, tembakku nanti. Yalah kalau nggak nanti banyak lagi orang lain terluka ya kan. Tapi lagi-lagi Christy bodoh amat, dia mengabaikan kehadiran polisi dan Christy cuma ngapain? Senyum dia mengabaikan perintah itu, senyum. Dan pada saat itu dia sempat juga menatap ke si Jason dengan tatapan yang menakutkan. Nah melihat Christian tidak menunjukkan tanda-tanda kooperatif dan jelas dia masih menjadi ancaman bagi Jason, juga penduduk-penduduk setempat dan juga polisi pastinya, seorang petugas pun akhirnya menembak satu tembakan ke si Christy. Christy pun langsung jatuh, tewas dia di tempat. Nah
Pada saat yang sama, polisi langsunglah menghampiri si Jason, Taylor, dan Christy. Taylor yang pada saat itu kritis langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dengan harapan dia ini masih bisa diselamatkan. Meskipun memang sudah tertembak 3 kali sama mamanya ya kan. Tapi sayangnya sesampainya Taylor di rumah sakit, nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Taylor meninggal dunia di rumah sakit sebelum dokter bisa melakukan tindakan apapun. Rest in peace, Taylor. Dan pada saat itu juga Jason langsung dibawa ke rumah sakit, bukan karena dia ini udah terluka, bukan. Tetapi karena dia mengalami shock berat, mengetahui bahwa kedua putri udah tembak sama mamanya sendiri ya kan. Dan kalian tahu di hari ini, di hari kejadian itu, maksudnya tanggal 24 Juni adalah hari ulang tahunnya Jason. Tua, hari dimana harusnya dia merasa bahagia, tapi Jason malah kehilangan 2 putrinya di hari itu. Gimana perasaannya waktu itu kan? Dan sewaktu si Jason ini udah mulai sanggup berbicara dengan polisi, Jason mengatakan bahwa bagian paling aneh dari serangan Christy terhadap keluarganya sendiri ini adalah bahwa Christy mempunyai cukup waktu untuk juga menembak Jason. Tapi Christy sengaja memilih untuk tidak melakukannya. Christy justru sengaja membiarkan si Jason ini hidup ya kan? Jason mengerti sekali bahwa inilah tujuan Christy sebenarnya, yaitu membuat si Jason ini menderita. Karena selama ini Christy selalu merasa Jason ini tidak pernah bisa memahami kehilangan yang tidak tertahankan yang Christy alami setelah kematian kakek dan ibunya. Nah, dengan cara inilah Christy pun mungkin memutuskan untuk membuat Jason akhirnya mengerti ini bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Christy telah menghilangkan nyawa Taylor dan Madison agar si Jason merasakan bagaimana perihnya kehilangan 2 orang yang sangat dia sayangi sekaligus. Sehingga si Jason pun bisa mengerti nih apa yang telah dirasakan Christy di saat dia kehilangan kakek dan ibunya. Sakit si Christy ini, psikopat betul. Dia yang memilih untuk menyerah bangkit dari keterpurukan, kok malah ngajak orang lain ikutan terpuruk. Weh, jahat kau. Ini bukan aku nggak percaya dengan orang yang ngalamin depresi dan masalah kecemasan nih ya. Dan bukan juga karena orang itu imannya kurang. Ya karena memang sakit mental itu betulan ada memang. Dan jalan keluarnya kan juga udah ada. Ada yang nemenin, ada yang support juga. Tinggal balik lagi ke orangnya sendiri aja. Kau mau bangkit dari keterpurukan itu, mau nggak kau sembuh dari rasa depresi kau itu, mau nggak kau nengok usaha dan support orang di sekitarmu. Bukan malah milih cara pengecut nih ngajak orang lain ngerasain yang sama sampai harus ngilangin nyawa anak sendiri. Alah, ya. Apalagi nih diserangnya suami sama anaknya sendiri soalnya, nggak habis pikir aku, betul emosi aku nih, Oke, ya. Jadi itu dialah tadi kasus tentang Seeds Family. Kesian kali aku sama Taylor sama Madison nih, Masa depannya masih panjang, masih banyak lagi cita-cita yang ingin mereka gapai ya kan. Tapi malah direnggut sama mamanya sendiri. Yang egois, yang gak ketolongan itu. Aku pengen dengar lah, lupa. Aku pengen dengar komentar kalian soal kasus ini. Ikut emosi juga nggak kalian? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Ayolah kita akhiri lah langsung videonya, oke? Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Seeds